tutorial maknya Benyamin. Pada video ini aku mau berbagi pengalaman gimana cara mengatasi video macet di KineMaster saat kita mengeditnya. Ya, misalnya ini nih ya, saya jalanin dulu. Tuh, mandek ya di situ. Nah, jadi ini videonya tadi ku potong, tapi video yang nggak dipotong, nah dia pada bagian akhir dia akan mandek. Ini coba nih aku. Nih ya, di bagian akhir. Tuh malah udah nggak bisa jalan guys. Payah benar deh. Nah, ya ini bagian akhir tuh. Dia mandek lagi. Ya. Jadi ini penyebabnya karena handphone yang saya pakai untuk merekam ini ya, itu handphone lama yang resolusinya lebih tinggi. Sedangkan handphone ini yang saya pakai buat ngedit KineMaster ya, nah ini handphone baru dimana resolusinya tuh lebih rendah dari handphone yang saya pakai buat merekam ini gitu. Nah terus makanya dia transisinya macet, biar dipotong gimana juga ntar kepada ujung video dia akan macet. Jadi cara mengatasinya adalah videonya ini harus di-convert, harus dirubah resolusinya ke yang lebih rendah. Nah, baru nanti bisa diedit ya. Ada beberapa macam untuk convert video ya. Yang saya pakai itu ini namanya, tunggu, video converter. Tapi kalian bisa cari yang lain. Cari aja di Google Play. Nah, kalian bisa cari di Google Store sini ya, video converter. Tuh, video converter ya. Ntar akan muncul beberapa pilihan. Nih ya, banyak deh. Nah, saya biasanya pilih app itu yang ini bintangnya tinggi, bintang 4 atau udah banyak di download gitu ya. Nah, balik lagi ke aplikasi yang udah aku pakai. Nih, jadi video converter namanya. Nah, jadi caranya adalah, nah jadi setelah app-nya di download ya, kemudian dibuka, nanti tampilannya kayak begini. Lalu diklik sini video converter ya. Nah, diambillah videonya itu yang tadi resolusinya tinggi ya, yang ini. Kemudian diklik aja next. Kemudian toh ini kan tuh dia resolusinya lebih tinggi ya, 1080. Jadi nggak bisa tuh tinggi 1920p, 1080p, jadi ketinggian. Makanya mandek-mandek, macet-macet, diem gitu di ujungnya. Jadi pilih yang ini, atau enggak deh, aku pilih yang untuk amannya ini aja, 720p. Lalu setelah di convert, lalu dimasukin lagi untuk editing. Nah ternyata masih mandek juga ya. Jadi selain dirubah resolusinya ke yang lebih rendah nih ya, rubah juga frame rate-nya. Nih, ini kan aslinya 5991 originalnya frame rate-nya. Ubah ke yang lebih rendah, misalkan 50 atau kita bikin 30. Coba 50 dulu ya. Oke. Kemudian convert. Also, immer noch die gleiche, gell? Ja. New. Soalnya tadi aku udah convert, ternyata mandek. Default aja, start now. Ya, tunggu sampai 100%. Dan bisa dihapus. Nah, biarin jalan ya. Nah, ini setelah 2 kali di-convert ya, Bu. Semoga kali ini bisa udah aku potong-potong, karena aku butuh sedikit aja buat intronya. Tuh. Nah, jadi nggak mandek. Jadi yang ini nih, yang ini sama ini tadi yang mandek-mandek ya 2 kali. Sedangkan yang ini, nah ini aku rekam udah langsung dari handphone sini. Jadi dia nggak ada masalah di KineMaster-nya, nggak macet sama sekali. Dan resolusi handphonenya ya nggak ada berubah, karena yang dipakai ngerekam buat ngedit juga sama. Yang bermasalah tadi ini ya, karena handphonenya berbeda, resolusinya jauh lebih tinggi, makanya macet-macet, diem, mandek gitu ya. Dan
Dan kalian bisa ngecek juga kemampuan atau resolusi handphone kalian di KineMasternya. Itu mah pengaturan awal sebenarnya guys, dari setting, tapi mungkin kalian belum tahu gitu ya. Nah, bisa lihat dari sini pengaturannya. Nah, yang paling bawah ya, Advanced and Experimental. Tuh, ini diaktifkan yang 60 fps, kemudian yang ini untuk masukin klip sampai 240 fps diaktifkan, kemudian yang unlimited video layer juga diaktifkan. Oke, dan lihat dari ini kemampuan kapasitas handphone kalian ya. Kalau belum dilakukan pengaturan awal nih, titik 3-nya sini, kemudian kalian ini lakukan analisa, nanti muncul resolusinya gitu ya. Nah, ini yang paling tinggi. Paling tinggi untuk handphoneku ini Nokia 54 ini 1080, sedangkan handphone lain itu ya sampai 4000K ya. Jadi aku memang beli handphone yang 2 jutaan gitu kalau dirupiahkan. Ternyata nggak setiap handphone itu sama resolusinya ya guys. Jadi makanya ada handphone mahal, handphone murah gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang buat YouTuber mah cukup handphone 1 jutaan misalnya. Nah, itu ternyata bikin masalah kalau kita rekam-rekamnya pakai handphone yang resolusinya jauh lebih tinggi, which is yang handphonenya itu lebih mahal gitu.